Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa li tafil balaya wa musani bi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid alladhina sabaqu bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi mir rusulihi man yasha'. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayubawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Maka Allahu liyadharal mu'minina, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan orang beriman alama antum atas apa yang ada pada diri kalian alaihi. Allah tidak akan membiarkan orang beriman dalam kondisi seperti saat ini, sehingga hatta yamizal khabisa minat thayyib, sehingga bisa dibedakan, sehingga dapat membedakan siapa yang beda-beda membedakan. Ya, sebetulnya kalau Allah sudah maha tahu, Allah membuktikan, sehingga Allah bisa membuktikan kepada kalian apa yang baik dan apa yang buruk. Yang baik adalah orang yang beriman, yang buruk adalah orang munafik dan orang kafir.
Dan wa ma kana Allah liyudli'akum minal ghaib, dan Allah tidak akan memperlihatkan kepada kalian atas perkara-perkara yang ghaib. Tetapi walakin Allah yastabi mir rusulihi may yasha, tetapi Allah memilih dari utusan-utusannya bagi yang dikehendaki oleh Allah. Fa'aminu, maka berimanlah kepada kalian. Fa'aminu, maka berimanlah billahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan utusan Allah. Wa in tu'minu wa tattaqu, apabila kamu beriman dan kamu bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, falakum, bagi kalian ajrun azim, pahala yang besar. Berikutnya, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Apakah, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kalian dari karunia-Nya itu lebih baik bagi mereka. Tidak. Bahkan bal huwa syarrul lahum, bahkan itu lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan di leher mereka harta yang dia bakhilkan pada hari kiamat. Dan bagi Allah lah warisan di langit dan warisan di bumi. Wallahu, dan bagi Allah, bima ta'maluna khabir, terhadap yang kalian kerjakan Allah Maha melihat. Ini tafsirnya yang pertama. 179. Allah tidak akan makan Allah liyadhal mu'mini ala ma antum alaihi hatta yamiza khabisa minat thayyib. Ini ayla Buddha ayat itu sababan min mahanati yadharu bihi waliyahu wa yafdahu bihi aduwahu ya'rufu bihil mu'minu as-sabiru wal munafiqil fajiru, yakni bidzalika yawma uhudin alladzi imtahanallahu bihil mu'minin. Wa dhahara bihi imanuhum wa sabrahum wa juluduhum wa sabatuhum wa ta'atuhumullah wa ta'atuhum lillahi wa lirasulihi. Wa hakaka bi sitrul munafiqin fa dhahara mukhallafatahum wa naqulahum anil jihadi wa khiyanatum lillahi wa lirrasuli wa idza qala ta'ala ma kana lidal mu'minina ala ma antum alaihi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan begitu saja, sehingga terbukti mana yang baik dan mana yang buruk. Ini adalah menjelaskan lagi terkait dengan perang Uhud. Jadi di dalam perang Uhud umat Islam itu diuji, orang kafir juga diuji oleh Allah, Maka tersingkaplah bukti-bukti siapa orang beriman, siapa orang kafir, siapa yang menyingkap Allah. Dari mana? Dengan diberi berbagai macam ujian-ujian di Uhud. Maka ketahuanlah ya'rifu bil mu'minus sabiru, ketahuanlah orang beriman adalah orang-orang yang sabar. Wal munafiqul fajiru, dan orang-orang munafik ternyata adalah orang-orang yang fajir. Fajir itu ya lawannya sabar sebenarnya. Orang yang penakut, yang lari, itu adalah orang-orang munafik. Akibatnya dia tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Yakni bidzalika yamaqutun alladzi imtahanallahu bihil mu'minina. Maka di perang Uhud lah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia ketika orang-orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tampak jelas fadhahara bihi imanuhum. Orang beriman tampak jelas imannya. Wa sabruhum, sabarnya juga jelas.
last minute orang beriman tetap tawajuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini sabarnya juga jelas. Orang beriman walaupun teman-temannya lari, dia masih setia menemani Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW walaupun taruhannya nyawa. Wasabatahum, dan keteguhan hatinya orang-orang beriman. Wong iman hatinya teguh. Hatinya teguh. Wajildihim, dan tangguh. Wong iman atine tangguh, digeduk-geduk nih, diidek-idek tetap tangguh. Itulah orang yang beriman. Wa ta'atihim, dan taatnya orang-orang beriman lillahi wa li rasulihi. Washataka bihi sitrul munafikin, dan akhirnya orang-orang mukmin, orang-orang munafik tersingkap kebohongannya. Orang-orang munafik ketok Pak, pada waktu perang Uhud jelas. Fadhara mukhallafatihim, dan berbedalah orang-orang munafik itu dengan orang-orang beriman. Dulu sebelum ada perang Uhud, orang munafik sama orang beriman kumpul Pak, jadi satu. Gak jelas iki wong iman tenan apa enggak. Maka begitu diuji oleh Allah langsung jelas. Nah, cara Jawa ini cetha mawelo-welo. Nah, wa naqulahum anil jihadi, orang munafik dia yang lari dari medan perang. Wa khiyanatihim, yang ekstrim lagi dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mulai awal mau perang ono sing gembosi, bahkan gembosinya pun dengan logika-logika yang rasional. Maka seperti itu, ujung-ujungnya mengkhianati Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Allah yadzalul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamiza khabisa minat thayyib. Maka dari itu turunlah ayat Al-Qur'an bahwa Allah menguji orang-orang yang beriman. Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam kondisi seperti sekarang, sehingga tersingkaplah mana orang beriman, mana orang munafik. Makanya niki ahli tafsir qala Mujahid mayyazabi bainahum yauma Uhudin. Maka Allah membedakan antara mereka pada perang Uhud. Qala qala mayyazabina bainahum bil jihadi wal hijrati. Nah, menurut Qatadah, menurut Mujahid, ayat ini terkait dengan Allah membedakan antara orang munafik dan orang mukmin di perang Uhud. Tetapi kalau menurut Qatadah, ini adalah Allah membedakan antara orang yang mau berjihad dengan orang yang mau hijrah dan orang yang tidak mau. Nah ini Pak, wong niku nak gelem hijrah itu tandanya tanda keimanannya. Nak gak gelem hijrah, ya maaf, tanda kemunafikannya. Masya Allah. Jihad juga begitu. Kalau ada seruan jihad, ada orang yang mau berangkat jihad, maka tandanya dia orang beriman. Orang yang tidak mau jihad, yaitu tandanya orang munafik. Wa qala sadiqalu in kana Muhammadan shadiqan fal yukhbirna amay yu'minu bihi minna wa may yakfur. Menurut As-Saidi, orang-orang berkata, dulu Nabi Muhammad SAW ditantang orang-orang kafir, tolong beritakan kepada kami siapa orang yang beriman di antara kami dan siapa orang yang kafir di antara kami. Niki sing nantang orang kafir yang ada dalam barisan orang beriman, yakni orang
munafik. Ayo saiki buktekno. Nabi ditantang begitu. Tolong buktikan di antara kami siapa yang beriman sungguh-sungguh, siapa orang yang kafir. Akhirnya turunlah ayat ini, tidak hanya ayat beserta dengan kejadiannya, yakni perang Uhud. Begitu perang Uhud turunlah ayat ini sehingga mereka melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang beriman, siapa yang kafir. Tsumma qala ta'ala ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaib. Sesungguhnya Allah tidak memperlihatkan kepada kalian atas perkara yang gaib. Ay antum la ta'lamuna ghaiballahi fi khalqihi. Artinya manusia memang sengaja tidak dikasih tahu, Pak, rahasia yang gaib. Taunya setelah kejadian. Tidak ada yang dikasih tahu sampai hari ini, Pak. Tidak ada orang yang tahu akan rahasia yang sehingga hatta yamizalakumul mu'minuna minal munafiqun laula ma yu'aqadahu minal asbabil kasyifati angdali. Sehingga kalian bisa membuktikan sendiri siapa orang yang beriman, siapa orang yang munafik ketika ada kejadian seperti itu. Walakin Allah yastabi min rusulihi may yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih dari utusan-utusannya bagi yang dikehendaki oleh Allah. Ini juga senada dengan firman Allah Al-Jin ayat 2627. Alimul ghaibi fala yudhiru alaihi ghaibihi ahad. Hanya Allah yang maha tahu akan rahasia yang gaib, dan tidak ada yang tahu akan rahasia yang gaib seorang pun. Makanya Pak enek wong jarene roh perkara sing gaib niku jelas bojo. Rahasia yang gaib. Lupa anak roh jin ya apa. Ini adalah rahasia yang gaib. Kalau orang kadang-kadang memang bisa melihat jin. Bahkan kadang-kadang sampean moro jedek. Sampean mong lah bareng ini ngono ta. Wis nak dijedek bojo-bojo. Cek percaya sampean. Masih bener. Tapi ojo percaya. Karena apa? Yang dia tahu itu tidak detail dan tidak seperti itu. Biasanya ada sebagian itu benar, sebagian yang lain itu pasti diselewengkan. Makanya nek ngoten niku gak sanggumut. Sampeyan moro langsung dijedek, kaya roh ning jero atiku ngono. Gak sanggumut ngoten niku. Karena nggak ada yang tahu perkara yang gaib itu kecuali hanya Allah. Saya juga bisa Pak bedek, tapi bedek itu karena bukan saya tahu perkara yang gaib, tapi tahu akan indikasi. Pemene karena guru niku Pak. Oh arek iki arek gak jujur, ngono iki wis ketok ndelok raine iki wis ketok. Kalau seperti itu ndak apa-apa Pak, karena apa? Ini kita juga nggak tahu yang sesungguhnya apa, nggak tahu. Tapi biasane nak modele gestur tubuhnya seperti ini, arek iki memang kulino bojo, arek ini kulino itu kelihatan. Itu ndak apa-apa karena kita pun juga tidak tahu yang sesungguhnya. Masya Allah. Alimul ghaibi fala yuzharu ala ghaibihi ahad. Allah maha tahu perkara yang gaib dan Allah tidak akan tampakkan perkara yang gaib itu kepada siapapun, kepada seorang pun. Tapi Allah sampaikan illa man irtadha mir rusuli, kecuali Allah akan beritahukan perkara yang gaib itu kepada siapa?
orang yang diridhoi oleh Allah. Siapa orang diridhoi Allah? Mirrusuli dari utusan-utusannya Allah. Fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Karena sesungguhnya utusan-utusan Allah itu dijaga oleh Allah baik dari depan maupun dari belakang. Yang diberitahu perkara yang gaib itu hanya utusan Allah, dari diberi wahyu oleh Allah. Dan itu pun tidak semuanya, Pak, perkara yang gaib. Jadi esensi dari yang gaib nggak mungkin. Kalau ditunjukkan semuanya itu sangat tidak mungkin. Karena perkara yang gaib itu perkara yang sangat luas. Kalau dijelaskan di alam fisik, maka nggak mungkin, Pak, akan tercover, Pak. Karena alam gaib itu bisa dikatakan unlimited, ya, tidak terbatas. Sementara alam fisik ini sangat terbatas. Maka kalau mau diceritakan di alam fisik jelas tidak mungkin. Fa'aminu billahi wa rusulihi. Yang paling penting, Pak, kita gak usah cari-cari sing gaib kaya apa ya. Harusnya Allah kaya apa, malaikat kaya apa, ora usah. Jadi gak usah kita mencari tahu yang gaib. Sing penting niki tok, fa'aminu billahi. Sing penting jenengan iman wae marang Allah. Apa meneh mikir-mikir Gusti Allah kaya apa? Gak usah. Sing penting kamu iman. Fa'aminu, berimanlah kalian billahi pada Allah wa rusulihi dan utusannya Allah. Wis penak. Melok Quran, melok hadis niku tok. Melok dawuh para alim ulama yang menjabarkan Al-Qur'an dan sunnah. Atiullaha wa rasulahu, artinya taatlah kamu pada Allah dan utusannya, wattabi'uhu, dan ikutilah Allah dan Rasulnya, fima syara'a lakum, terhadap apa yang Allah dan Rasulnya telah mensyariatkan buat kalian. Wis syariat Allah dan Rasulnya diikuti, pasti sukses, pasti menang. Pun tak model napa mawon, Pak, nak melok syariat Allah dan Rasulnya pasti menang. Pun tenan iki. Ilmu-ilmu sembarang kalian niku, Pak, lewat, Pak. Sing santet, sing apa semua macam-macam lewat, Pak. Kalau yakinnya lurus kepada Allah, ikut perintahnya Allah, ikut sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in tu'minu wa tattaqu, dan jika kalian beriman dan bertakwa, falakum ajrun alim, bagi kalian pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Nah ini, Pak. Ini Pak, nah, caranya membuktikan itu kudu diuji. Wingi kula pun sampeno, Pak. Nah, ngetes kabeh niku, Pak, untuk membuktikan kualitas sesuatu itu harus melalui proses pengujian. Ini kan mau ceritaan itu enten wesi. Ini carane ngetes wesi ben ketok kualitase nggih diuji, Pak. Loro, Pak, ujiane wesi niku. Niki ujiane wesi. Niku enten loro, DT, NDT.
destructive test, ada yang non destructive test. Destructive test ini tes yang merusak, Pak. Kemudian yang kedua tesnya itu non destructive test, tes yang tidak merusak. Loro-loro ini dites. Dan ini ana wong iman nih kali wong munafik kumpul jadi satu mang, Pak. Dites kalau Gusti Allah dengan destructive test. Nah, destructive test niku napa? Nak wesi niku ditarik, Pak, ditarik. Pirang ton, 5 ton, urung molor, tambah 10 ton, nah, tambah 100 ton, terus Pak Dio sampai pedot. Niku termasuk destructive test. Boten nonton ngoten, Pak, dijajah melih, Pak, niki tes impak. Tes impak niku wesi niku didekek tenggene temperatur minus 78. Didekek minus 78. Beberapa menit. Matur ngoten, Pak, digecek niku wesi niki. Diantem deyel. Remuk ora. Niku wesi. Nak sing kuat, Pak, diantem ngeten iki ya ora rusak ya mung menceng titik ngoten mawon. Ngoten niku, Pak. Niku destructive test. Ketok engko, Pak. Enten melih, Pak, destructive test niku. Kudu dirajang wesi niku, digeraji set. Mari ini gosok didelok komposisinya, struktur mikronya di dalam. Ketok, Pak. Lah sing non destructive test, sing tidak merusak niku ndelok ning jero nek retak apa ora. Carane napa? Dilebokne sinar X. Di X-ray nggih, pakai USG, ketok retake jero. Nah, retak permukaan itu disemprot, Pak. Disemprot. Semprotannya anyep, Pak, enak, Pak. Anyep. Jenenge penetran. Niku mungkin ketok retak yang di luar, ketok. Dan ini, Pak, ujian terhadap manusia niku nggih ketoke ya nek loro niki, Pak. Ujian merusak niku kadang dihadapkan dengan musuh langsung diduder ngoten, Pak. Kok ketok sing iman sapa, sing pengecut sapa. Niki ujian rusak dihadapkan dengan lawan. Lah terus anak ujian sing tanpa merusak. Napa ora niki ayat berikutnya. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Niki ujian tanpa merusak. Janganlah yaksabana ladzina yabkhuluna bima atahum fadli. Janganlah mengira orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah telah berikan pada mereka dari karunia-Nya itu baik bagi mereka. Bahwa khairul lahum, bahwa syarrul lahum, bahkan itu buruk bagi mereka. Niki ujian berikutnya, niki ujian tanpa merusak. Nggih niku, Pak. Wong diwehi rezeki akeh, duwite akeh, dan dia bakhil ketika diberi rizki itu. Semakin bakhil hartanya semakin banyak. Ini tidak merusak, Pak. Ketoke tambah apik. Makanya memang ini non destructive test, Pak. Ini mengira, jika kamu mengira bahwa itu baik bagi kalian, tidak, bahkan Allah sampaikan tidak, bahwa syarrul lahum, itu adalah sangat buruk bagi mereka. Niki, Pak. Ketok nggih, Pak. Nak diwehi penetran niku lho, mari ketok retak-retak ini ketok. Di X-ray tambah ketok niku mengke, Pak, apa yang di dalam. Makanya, Pak, nak wong diwehi duit akeh niku medhit niku ketok, saya ketok, Pak.
Kabeh wong ya eruh, Pak. Retake lho kok ketok. Oh, medhit. Ora usah critoe Pak iku medhit, ora usah crito. Tapi wis ketok dhewe. Dengan cara napa? Ya diwehi bondo akeh karo Gusti Allah. Makane Pak diwehi bondo akeh niku mboten niku tanda kebaikan. Diwehi bondo akeh niku ujian. Pak nyun sewu Pak, nek wong saya duwe akeh niki saya loman apa saya medhit Pak? Oke. Saya medhit. Wong duwe bondo 10.000. Petuk kancane niku lho. Kowe tak wehi 2.000 ya. Enteng Pak. Soale duwe duweke mung 10.000 diwehni kancane niku 2.000. Pirang persen niku? 20%. 20%. Coba nak aku duwe duit 10 miliar. Aku duwe duit 10 miliar. Wani gak ngwehi kancane 2 miliar? Ora wani. Lho niku Pak, kira-kira wong melarat karo wong sugih meditan wong melarat apa meditan wong sugih? Meditan wong sugih. Makanya Allah sampaikan bahwa syarrul lahum, itu buruk bagi kalian. Lho ini lho Pak dibuktekne kelihatan di depan mata. Allah ndak membuktikan. Makanya nak kowe duit akeh karo Gusti Allah ya arep mbuktekne marang awakmu. Kon niku kualitas kaya apa? Langsung ketok Pak retake sret. Disemprot kali Gusti Allah penetran, ditambahi bondone saya tambah ketok jelas. Soalnya ngoten Pak, nek non destructiveness niku Pak disemprot kali penetran. Kok orang patek ketok disemprot maneh set tambahin sampai ketok jelas. Ya lho, kelakuanmu aslimu ya ngono kuwi. Ngoten nggih. Ya Allah. Mulane hati-hati. Qala Bukhari hadatsana Abdullah bin Munir sami Aban Nadhar ila akhirih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki wau nggih. Man atallahu malan falam ya'udda zakatahu mislu lahu syuja'an aqra lahu zabinatani yutawaquna yaumal qiyamati yaqulu bilihzamataihi yakni bisyiddihi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka thumma tala hadhil ayah wa la yahsabanna alladhina yamkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum wa huwa syarrul lahum ila akhirih sayubawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Niki diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang Allah memberi harta kepada mereka kemudian mereka tidak menunaikan zakatnya, maka nanti hartanya itu akan maka orang itu akan dikirim kepadanya di hari kiamat ular, Pak. Ular namanya Suja'ul Aqra, ular yang kepalanya botak. Lahu zabibatan, dagingnya ular itu memiliki 2 taring, sepasang taring kanan kiri. Kemudian ular tadi membelit dia pada hari kiamat, dililit ular tadi, kemudian membelit dia pada hari kiamat. Kemudian ular tadi mematuk, mencabik-cabik orang yang dililitnya tadi sambil berkata, ana maluka, aku adalah hartamu, ana kanzuka, aku adalah simpenanmu, Mulane hati-hati Pak, nak duwe bondo akeh niki gak ditok zakat.
Makanya Pak niki jan tenan Pak. Makanya Allah sampaikan Pak, nak duitnya akeh niki zakate Pak niki. Ruwet Pak. Nak duitnya akeh apalagi kalau perusahaannya 100 ngono Pak. Piye? Iki duit mlebu konti, jujuk metu mlebu trafike duit gak karo-karuan Pak. Makanya hati-hati, kira-kira zakatnya kecer gak? Oke kecere. Jumene kok 100 duit toko loro aja. Duit kerjaan anu ngoten mawon pun angel. Masya Allah. Loh Pak kan belum 1 haul kan. Walaupun sampai hitung dalam hitungan haul itu akan sulit menghitungnya. Makanya kalau kita diberi karunia Allah harta semacam itu, mending zakat itu kita lebihkan untuk kompensasi barangkali ada hitungan yang terlewatkan. Mending dilebihkan. Dan ingat setelah dilebihkan nanti kita masih sedekah, masih infak dan seterusnya. Nah orang siap-siap nanti kita dililit sama ular. Nah adik dia itu sampai ularnya bertaring mencabik-cabik dia di nanti besok di akhirat. Nauzubillah min Hadisun akhar qala Imam Ahmad an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzina la yu'tu zakata malahu yumassirullahu lahu ma lahu yaumal qiyamati syuja'un aqra lahu zabibatan thumma la yalzamahu yutawaquhu yaqulu ana kang suka wa kadana Sa'id. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Umar pun sama, orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya akan harta yang Allah anugerahkan kepada dia, maka hartanya tadi akan dirubah oleh Allah pada hari kiamat menjadi ular yang berkepala botak yang memiliki sepasang taring. Kemudian dia akan mencabik-cabik dia dan dia akan dililit oleh ular tadi di hari kiamat sambil berkata, aku adalah simpananmu, aku adalah simpananmu. Riwayat Ibnu Umar pun sama. Masya Allah. Diriwayatkan dari Sufyan an Jami'an Ibni Wa'il an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam indallahi la yu'tihi zakatuhu ma min abdin la yu'ti zakata malahu illa ja'alahu syuja'un aqra yattabi'uhu yafirru minhu wa huwa yattabi'uhu fa yaqulu ana kang suka summa qara'a Abdullah misdaqahu an kitabillahi saytawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari Sufyan, dari Jami', dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang tidak menunaikan zakat hartanya kecuali hartanya tadi akan dirubah oleh Allah menjadi ular yang berkepala botak dengan sepasang taring yang ada pada dirinya. Ular tadi mengejar dia lari dikejar, dia lari dikejar. Nah niki hadis ini, nak sing hadis sing ngarep niku bulet terus dicapik-capik. Lah sang sini niki nguber. Ngapa kok nguber? Soalnya ning donya mbiyen nguber awake dhewe nguber bondo diuber. Men kene akhir genti diuber sampeyan, Pak. Jadi kon biyen nguber aku ta ngono. Ayo saiki tak uber ya iki. Tapi wujude malih ula ya diuber-uber ula Pak. Masyaallah nang ngene hari kiamat sambil berkata aku simpenanmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Qur'an sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dikalungkan apa yang dia bakhilkan pada hari kiamat. Ya Allah.
Ini riwayat Al-Aiwan Sauban ani Nabi sallallahu alaihi man taraka ba'dahu kanzan mislahu syaja'an aqra yaumal qiyamah lahu zabibatan yatabi wa yaqulu man anta wailak fa yaqulu ana kang sukaladhi khalafta ba'daka fala yazal yatabi hatta yalqimahu yatau fayaqdi maha sumaya tabi usaira jasadihi. Niki nak tenggene riwayat dari Sauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang meninggalkan simpanan harta di dunia, maka simpanan harta itu akan berubah menjadi ular yang kepalanya botak dan dia memiliki sepasang taring dan dia mengejar-ngejar dia. Begitu dikejar maka dia bertanya, siapa kamu, celaka kamu? Maka dia menjawab, ular itu menjawab, aku adalah simpananmu yang kamu tinggalkan setelah kamu mati. Ya ini Pak, wah gawat nih Pak. Nak mati ninggalnya bondo Pak, engko dirubah jadi ulo nih, ya nopo nih. Tapi nengarep mau sing boten dibayar zakat. Kemudian ular tadi akan mengejar dia sehingga ular tadi berhasil menggapai tangannya orang itu. Begitu lari Pak, tangannya berhasil disaut sama ular tadi. Kemudian ular tadi membelitnya, kemudian mematuk tubuh dia, akhirnya menelan seluruh tubuh orang yang memiliki harta yang tersimpan di dunia. Masya Allah, ditinggal. Nah ini hati-hati Pak, nak mati gak usah nyimpen bondo ya. Oh enak. Dan apa Pak, nak mati gak nyimpen bondo. Nak sadurunge mati wae no anakmu ae. Engko nak mati sampean wis gak nggawa bondo. Pun Warawahu Abu Jarir Ibnu Mardawi an hadisin bi Hazmi bin Hakim an Nabihi. Hazm bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW berkata, la ya'ti rajulu maulahu fayas'alahu min fadlihi malahu indahu fayamnahu iyahu illa tuyalahu yaumal qiyamati syuja'un yaltamidhu fadlahu alladhi mana'a. Niki nyun sewu Pak, niki dari ayah, niki dari Ibnu Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW berkata, tidak datang seorang tuan ya, layak dirajulu maulahu wa yas'alahu min fadlihi. Tidaklah seorang budak atau seorang buruh datang kepada majikannya, kemudian buruh tadi meminta sesuatu kepada majikannya akan kelebihan harta yang dimiliki tuannya, kemudian dia menolak permintaan tolong dari bawahannya, kecuali nanti harta yang dia tolak itu tadi untuk memberikan kepada bawahannya tadi akan dirubah oleh Allah menjadi ular dari kepala botak, kemudian ular itu akan mematuk-matuk dia. Niki melih Pak, hadis melih, hati-hati nak awake dhewe jadi juragan. Nak anak buah ono kekurangan, kok sampeyan gak gelem bantu karo anak buah, padahal sampeyan duwe iki sampeyan duwe. Nak ngono kuwi Pak, engko duwite sampeyan sing luwih iku engko didadekne ula karo Gusti Allah, iku bakal nyatek karo awake peno besok tenggene dina kiamat. Hati-hati nak jadi juragan, anak buah nak butuh apa-apa, kekurangan apa-apa, njaluk tolong sampean duwe, kok sampean gak nulungi. Hati-hati. Nah, jadi juragan sing loman, nggih. Ngoten. Tengene hadis yang lain, Pak.
Hadatsana Dawud an Abi Qaz'ah Rasulina Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min dzurahimin ya'ti dza rahmahu wa yas'aluhu min fadli ja'ala Allahu indahu wa yadkhulu bihi alaihi illa akhrajahu min jahannam syuja'un yatamidu hatta yutawafuhu thumma radahu. Ini yang di riwayat yang lain dari Abu Qaza'ah, dari seorang laki-laki dari Nabi SAW berkata, tidaklah seorang keluarga mendatangi keluarganya meminta bantuan pertolongan kepada keluarganya dari karunia Allah yang diberikan kepadanya berupa harta, tetapi fayabkhulu, tetapi tidak memberikan kepada keluarganya tadi kecuali pada hari akhirat, maka tiba-tiba keluarlah dari neraka jahanam ular yang berkepala botak, akhirnya membelit orang itu tadi. Diriwayatkan oleh Sumarawahu min tariqin akhar, dari jalan yang lain diriwayatkan yang serupa. Tak pertama tadi juragan karo anak buah, nomor loro keluarga. Tulung nggih. Nah, enek keluargane sampean, Pak Le, Mbok Le, Pak D, Mbok D, ponakan moro ning sampean njaluk tolong, niki berilah prioritas kepada mereka. Sakniki wong wale karo keluargane mendit karo wong liya loman, aja ngono. Nomor 1 niku ning ngene keluargane. Masya Allah. Kadang ibu isih urip, bapak isih urip, dijatah sak wulan piro, Pak? Ya Allah. Ning gone bojone piro, Pak? 10 juta. Kabeh diwenehi bojone anake. Wong tuane isih urip diwehi 100.000. Ade budal lho, wae du amplop 100.000 mbokne. Mulai gawani beras, gawani opo-opo sing regane nek ditotalno lho iso 500.000 ijen. Ya astagfirullahaladzim. Ngono isik kelare ngomong. Iku gedange iku sik anu nggih Bu nggih. Oh iya wis peken pisan. Waduh. Pocokan dhewe. Astagfirullahaladzim. Cek nemene ojo ngoten nggih. Ya Allah, wong tua niku biyen mun ngopeni jenengan. Makane mun disenengne wong tuane. Nggih, kapan awake iso nyenengne wong tuane? Ibu-ibu ya kudu paham wong lanang niku nggadahi tanggung jawab sing luwih gedhe tinimbang ngopeni ibu-ibu. Nggih niku ngopeni mara tuane jenengan. Nggih niku bapak ibuke bojo sampean. Pramila wong lanang niku nak loman karo pak mboke jenengan dorong. Aja tambah di wong sampeyan lho Bu, ora pernah melok nyekolahne nggih to. Nyewoki enggak pernah to. Cilik mulai nyewoki lho ibuke Pak nggih. Nyewoki mari ngono bahkan nak lara pilek ya disedot karo sampean urung pernah nyedot irunge bojo sampean nak pilek. Ya toh? Lah ngono lho, arep ngowahi 100.000 wedok mau wedok mencak-mencak. Astagfirullahaladzim. Cek ngoten nggih, nak perlu wae ana 20 juta iku. Lho malah ra blonjo. Artine monggo Pak, wong tua loro monggo Pak. Bapak-bapak nggih ngoten nggih, kali mara tuwa nggih padha mawon mengke wong tuane bojo sampeyan. Ayo bapak ibu suami istri ngopeni bareng-bareng wong tuwa lan mara tuwa sebaik-baiknya. Nanti Allah akan berkahi diri kita, keluarga kita. Ngoten nggih. Maka dari itu Pak, walillahi mirasus samawati wal ardh. Niki lho Pak, niki bondo kabeh niku boten nggone sampean tapi nggone Gusti Allah. Lah sampean kok medhit men, napa?
karena kita merasa punya. Padahal Allah sampaikan walillahi mirasus samawati wal ard. Warisan ning langit, warisan ning bumi, sekabehane niku pagadahane, kagungane Gusti Allah. Iki Pak, Masya Allah. Awake dhewe ora duwe, Pak, sing gadah Gusti Allah. Faqaddimu min amwalikum ma yunfiqu yang fa'akum yauma ma'adikum. Maka dahulukanlah pengelolaan harta kamu itu untuk kemanfaatan kamu di hari akhirat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu terhadap apa saja yang kalian lakukan. Itu dilihat, disaksikan, diperhatikan oleh Allah. Mun makane ngoten nggih, awake dhewe niku eling-eling bondo sing awake kita cekel niku asline duduk bondone dhewe niku kagungane Gusti Allah. Bahkan ngene ayat sini itu Pak, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang beriman dengan surga. Makanya Pak, awake dhewe niku wis mboten duwe, diri kita saja enggak punya, harta kita ya enggak punya. Makanya aja diceketem ngono diceketem titenono mengke dadi ulane genten nyeketem marang sampeyan besok ning akhirat. Makanya sadurunge diceketem ula diculne mawon Pak, digebyarne niki diinfakne, disodakone, digunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Mun boten mawon bener saking Gusti Allah dan salah saking kula. Jadi tanglet ta karek lakoni ae. Monggo kita tutup dengan firman subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.